menikah dengan perempuan cantik itu, permintaan saya akan dipenuhi semua gitu. Artinya Mas nikah sama jin atau seperti apa itu Mas? Ya sebangsa setan gitulah. Sebuah putih-putih kesendet di pagar makam. Mungkin waktu itu Mas Jono punya firasat atau seperti bau-bau apa saat mau dari kejauhan itu sudah punya firasat bau-bau seperti bangkai gitu. baunya menyengat atau seperti apa Mas? Baunya menyengat. Baunya menyengat. Iya. Selamat malam pemirsa semuanya. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang penambang pasir di lereng Gunung Merapi. Mas ini akan menceritakan berbagai pengalaman mistik yang pernah dialaminya selama di lereng Gunung Merapi. Selamat malam Mas Jono. Selamat malam. Mungkin bisa diceritakan awal mula Mas Jono menjadi penambang pasir itu seperti apa? Iya, awal mula saya jadi penambang pasir itu sekitar tahun 2014. Dulu saya pertama-tama diajak sama teman saya untuk menambang pasir di lereng Gunung Merapi. Nah, itu awal mula saya juga takut diajak untuk nambang pasir. Tapi itu harus mau, saya harus memenuhi kebutuhan keluarga dan saya tidak punya pekerjaan lain selain menambang pasir. Jadi saya mau diajak untuk menambang pasir di lereng Gunung Merapi. Waktu itu berjalan berapa tahun Mas menjadi penambang pasir? Saya jadi penambang pasir itu berjalan sekitaran 6 tahunan. 6 tahunan. Mungkin bisa diceritakan suka dukanya menjadi seorang penambang pasir lereng Merapi itu seperti apa Mas? Ya suka dukanya itu kalau sudah nambang nanti truknya nggak jadi muat kan. Kalau nggak jadi muat nanti kan tidak dapat uang. Mungkin saya dengar Mas Jono punya pengalaman mistik yang bisa diceritakan pemirsa. Katanya sudah pernah ketemu pocong atau bagaimana cerita awal mulanya Mas, mungkin bisa diceritakan? Waktu itu saya mau pulang ke rumah lewat sebuah makam. Nah, saya sudah kejauhan sudah melihat ada sebuah pocong, tapi saya nekat lewat terus. Waktu itu sekitar tahun berapa Mas? Sekitar tahun 2018. Waktu itu naik motornya sama siapa? Sama istri saya. Naik motor mau melewati sebuah makam, terus melihat putih-putih atau seperti apa? Sebuah putih-putih kesendet di pagar makam. Mungkin waktu itu Mas Jono punya firasat atau seperti bau-bau apa saat mau dari kejauhan itu sudah punya firasat bau-bau seperti bangkai gitu. Baunya menyengat atau seperti apa Mas? Baunya menyengat. Iya. Waktu itu Mas langsung berjalan atau seperti apa? Langsung berjalan aja. Dengan kecepatan yang tinggi. Waktu Mas lewati pocongnya seperti apa? Ya seperti wajahnya seperti bangkai gitu. Artinya mukanya seram. Iya. Dan istri saya ketakutan. Teriak-teriakan atau teriak-teriak. Nah, pocongnya itu menyerupai perempuan atau laki-laki Mas kalau? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Masalahnya wajahnya
seperti membusuk, hitam. Membusuk ya. Iya, Rusak mukanya rusak. ya. Iya. Mungkin hilangnya pocong itu seperti apa ya, Mas? Kalau hilangnya saya kurang tahu. Saya naik sepeda dengan kecepatan tinggi untuk meninggalkan pocong itu. Artinya Mas lewat aja, Lewat aja. maghrib itu ya Mas ya. Itu pas waktu maghrib. Akan maghrib. Adzan maghrib ya. Kabarnya Mas Jono sudah pernah punya cerita yang cukup menarik perhatian. Mas Jono mungkin bisa diceritakan awal mula bertemu wanita cantik itu seperti apa Mas? Awal mula saya bertemu dengan wanita cantik itu, saya itu mau pergi ke sungai untuk buang air besar. Nah, saya sudah buang air besar. Nah, tiba-tiba ada sesosok wanita cantik di depan saya. Terus saya kaget. Kenapa wanita itu kok bisa ada di depan saya di waktu malam hari? Terus saya pergi lari. Sosok wanita cantik itu seperti wanita yang cantik, Seperti pada umumnya pada umumnya manusia. manusia. Iya, Mungkin memakai baju apa dia Mas? dia memakai baju putih, Baju putih, rambutnya, rambut panjang. Iya, mungkin kakinya. kakinya nggak kelihatan. Terus ya seperti manusia yang seperti bidadari yang cantik pada umumnya. Tingginya kurang lebih berapa Mas? Tingginya kurang lebih ya sekitar 2 meteran. Ngomong atau seperti apa Mas? Nggak ngomong, cuma ngeliatin saya. Dia tersenyum atau seperti apa Mas? Ya seperti tersenyum gitu. Iya. Tapi saya kan sebagai manusia kaget dan takut gitu. Apa malam-malam ada wanita seperti cantik seperti itu ya? Iya, kan nggak seharusnya wanita cantik bisa ada di depan saya dengan tidak saya melihat dulu gitu. Tiba-tiba ada di depan saya. Sekitar jam berapa Mas itu kejadiannya? Sekitar azan maghriban. Adzan maghrib. Iya. Terus apa yang Mas lakukan waktu itu? Seketika melihat wanita sosok cantik itu. Yang saya lakukan itu setelah saya melihat ada di depan saya, itu saya lari. Saya terus pergi ke kamar tidur. Tidur kok tidak merasa nyaman dan gelisah gitu. Tidurannya tidak nyenyak seperti orang gelisah gitu. Gelisahnya itu seperti apa Mas? Masih di Gelisahnya itu seperti ada bayang-bayang seperti diikutin gitu. diikutin sama Iya. wanita cantik itu. Iya. Terus saya minta saran pada teman saya. Oh, wanita ini berarti ngikutin Mas ke dalam rumah ya Mas ya? Iya, sepertinya, tapi tidak Menampakkan. menampakkan wajahnya gitu. Tapi saya merasa kalau wanita itu ngikutin saya. Saya di kamar gelisah gitu, tidak nyaman dan seperti orang ketakutan gitu. Terus saya minta saran kepada teman saya itu. Saya apa sarannya Mas waktu itu? Teman saya nyarankan untuk menanyakan kepada orang pintar gitu. Lantas Mas pergi ke orang pintar atau seperti apa? Terus saya kan kegelisahan gitu. Terus saya ngikutin saran teman saya. Saya pergi ke orang pintar. Apa yang disampaikan orang pintar waktu itu? Waktu itu orang pintar itu menyarankan kalau wanita itu suka sama saya. Alasannya kenapa Mas? Wanita itu jelas. Alasannya ya suka sama saya gitu, katanya orang pintar. Iya. Terus orang pintar itu juga berkata kalau saya mau menikah dengan perempuan cantik itu, permintaan saya akan dipenuhi semua gitu. Artinya Mas nikah sama jin atau seperti apa itu Mas? Ya sebangsa setan gitulah. Saya akan diberi kekayaan dan semua permintaan saya akan dituruti. Akan dituruti Iya. waktu itu. Iya.
Mungkin ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya itu katanya orang pintar itu saya tidak boleh bercampur dan menggauli dengan istri saya gitu. Apa yang Mas lakukan waktu itu? Dan yang saya lakukan itu saya tidak mau karena saya memilih keluarga kecil saya dan itu saya sama wanita itu beda Alam. alam. Kenapa Mas nggak memilih harta yang kekayaan yang si wanita cantik itu berikan? Kenapa nggak milih seperti itu aja Mas? Saya milihnya itu kalau saya diberikan kekayaan seperti itu, saya takutnya nanti setelah saya diberi kekayaan dan kenikmatan yang banyak, lah tiba-tiba si wanita itu mau minta tumbal keluarga saya gitu. Saya jadi tidak mau dan saya memilih untuk memilih keluarga kecil saya. Artinya Mas tetap teguh pada pendirian, tidak mau mengikuti nikah sama dengan lelembut seperti itu ya Mas ya? Iya, Nah, terus apa yang Mas lakukan sama orang pintar itu? yang saya lakukan ya saya untuk menyuruh untuk menjauhkan dari saya dan supaya tidak mengikuti saya dan tidak mengejar-ngejar saya. Langsung dilakukan sama orang pintar tersebut? Itu dilakukan langsung dilakukan sekitaran 3 hari. 3 hari. Nah, waktu Mas menyuruh orang pintar itu untuk menjauhkan dari Mas, mungkin ada perasaan atau bayang-bayang orang pintar itu masih ngikutin Mas terus atau seperti apa? Itu setelah saya ke orang pintar itu 1 hari saya langsung pulang itu sepertinya masih mengikuti gitu. Masih mengikuti. Dan selama 3 hari itu mengikuti saya. Mengikuti terus. Iya. Ada penampakan wujudnya Mas? Enggak, tapi penampakan bau-bau yang wangi-wangi. Baunya wangi. Iya. Masih ada di sekeliling rumah waktu itu. Iya, saya mau tidur kok bau seperti wangi-wangi. Dan saya merasa, oh saya berarti diikutin dengan wanita cantik itu. Mungkin dia merasa marah atau seperti apa? Mungkin kok Mas nggak mau nikah sama dia seperti itu. Kalau itu saya kurang tahu ya Bang. Saya kan sebagai manusia biasa tidak bisa melihat dan tidak bisa berkomunikasi dengan setan itu. Dan saya menanyakan sama orang pintar itu sepertinya setan itu orang cantik itu seperti marah. Mungkin selama 3 hari itu mungkin sosok itu masih walaupun tidak menampakkan wujudnya ya, mungkin ada gangguan atau seperti apa? Kalau gangguan tidak ada ya Mas. Kalau bau wangi itu yang bau ini saya, istri saya tidak merasa bau, anak saya tidak merasa bau. Yang bau saya. Di jam-jam berapa itu Mas? Di jam-jam sekitar maghrib, sekitar jam 12 malam itu. Masih bau wangi Bang? Bau wangi Bang. Itu berapa lama Mas? 3 hari. Mungkin baunya kecium itu berapa lama? Bau keciumnya itu ya sekitar 5 menit, kadang hilang, nanti datang lagi gitu. Terus bisa hilang secara sempurna, mungkin bau-bau wanginya di sekitar rumah, di dalam rumah itu seperti apa Mas? Ada ritual-ritual yang Mas lakukan atau seperti apa? Kalau hilangnya itu pas 3 hari itu ada ritual sama orang pintar. Dan saya ngasih ayam
ayam hitam, darah hitam, Heeh. sama minyak dan ubur ambil lah gitulah. Terus dilakukan ritual sama orang pintar itu, dan setelah ritual itu malamnya itu masih ada, terus malamnya lagi sudah nggak ada bau-bau yang wangi. Heeh. Mungkin yang dibawa ke orang pintar waktu itu apa saja, Mas? Yang dibawa aja itu ayam, pisang raja, Heeh. kembang, menyan, ya jajanan pasar gitu. Jajanan pasar untuk dipersembahkan kepada sosok wanita cantik itu. Iya, Ritualnya itu dilakukan sekitar jam berapa, Mas? ritual itu dilakukan malam hari, jam 12 malam. Jam 12 malam. Di Iya, mana itu, Mas? di sebuah pohon perah di belakang rumah saya, agak ke selatan. Heeh. Disitulah dilakukan ritual untuk menghilangkan bau-bau yang wangi. Artinya habis ritual itu selang 1 hari sudah nggak tercium lagi bau wangi-wangian itu ya, Mas? Enggak ada bau-bau yang wangi. Heeh. Mungkin ada gangguan yang dialami sama anak, sama istri selama Mas mencium wangi-wangian tersebut. Kalau gangguan sama keluarga saya itu tidak, Heeh. cuma yang bau wangi cuma saya doang Sendiri. sendiri. Artinya Mas sudah pernah cerita kejadian tersebut kepada keluarga, mungkin pada orang tua atau istri, seperti apa, Mas? Dan saya cerita itu sama istri saya. Kalau saya menceritakan dengan anak saya tidak mau, karena nanti imbasnya anak saya jadi ketakutan gitu. Tanggapan istri waktu itu seperti apa, Mas? Yo juga takut gitu, Heeh. sudah merasa takut, dan dia bilang untuk menghilangkan perempuan itu. Artinya istri tidak memilih harta kekayaan sesaat, lebih menghilangkan wanita cantik tersebut ya, Mas ya? Iya, Heeh. Terima kasih Mas Jono sudah berbagi cerita malam ini. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa semuanya. iya, saya sampaikan, monggo kita menghormati, kita manusia, dan menghormati kepada leluhur kita yang beda alam, dan kita sesama manusia dan beda alam saling menghormati, dan supaya kita bisa diberi keselamatan. Sekali lagi terima kasih Mas Jono sudah berbagi waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam mencari nafkah untuk keluarga kita. Terima kasih Mas, selamat malam. Selamat malam.